Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan mengenai studi kasus yang berjudul efektivitas penyusunan anggaran kas terhadap realisasinya di perusahaan. Tugas ini diambil oleh dosen kami yang bernama Ermila Siska SPMBA. Sebelum memulai materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya, Muhammad Rizky Simirat dengan kode NIM 64231093. Dan saya juga sudah bersama dengan NIM 4231093. Dan saya Mutiara Yudis Lulus dengan NIM 4231093. Saya Jessica Yunus dengan NIM 42311. Data studi kasus bersumber dari suatu jurnal yang membahas suatu anggaran kas yang dikatakan sudah mampu sebagai alat pengendalian dan perencanaan. Aspek yang dinilai pada jurnal ini lebih menjelaskan penyebab terjadinya varians pada anggaran kas di perusahaan Pelabuhan Indonesia Cabang 4 Bitung. Minusnya dari dalam jurnal ini yang menurut kami dapat dibuat menjadi kajian adalah keefektifan dari anggaran kas itu tidak dijelaskan, padahal untung belum tentu efektif gitu. Alasan studi kasus atas dasar rasa keingintahuan kami untuk mencari tahu apakah jika suatu anggaran kas dikatakan sudah menguntungkan dilihat dari segi realisasinya atau apakah dikatakan efektif dalam penyusunannya. Keingintahuan ini akan dianalisis dan dibuktikan dalam bentuk persentase keefektifan anggaran kas dan juga solusi berupa bagaimana caranya menyusun anggaran kas yang efektif. Sebelum memasuki inti dari pembahasan mengenai anggaran kas yang efektif ini, saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari keefektifan dan keuntungan. Nah, untuk keefektifan ini dinilai dari bagaimana hasil anggaran tersebut terhadap realisasinya dapat diminimalisir terjadinya sedikit perbedaan selisih, sehingga tidak terjadi pemborosan pengeluaran kas yang seharusnya bisa dihemat. Nah, sedangkan untuk keuntungan itu dinilai dari bagaimana hasil anggaran tersebut dapat melebihi realisasinya. Nah, berikut ini adalah data-data yang kami ambil dari jurnal yang kita kaji. Nah, di mana data-data tersebut didapatkan oleh penyusun jurnal dari perusahaan PT Pelabuhan Indonesia OK 4 Cabang Bitung. Nah, sebelum memasuki penjelasan dari data-data tersebut, saya akan menjelaskan perusahaan ini itu bergerak di bidang apa. PT ini itu adalah perusahaan yang bergerak pada bidang jasa layanan operator terminal pelabuhan. Nah, layanan yang diberikan itu bisa berupa layanan kapal, barang, peti kemas, penumpang, bongkar muat, dan berbagai layanan terkait industri pelabuhan dan pelayaran. Nah, data-data ini itu berisi tentang ayat-ayat atau akun-akun mengenai anggaran kas. Itu bisa ada penerimaan kas, pengeluaran kas, ataupun penambahan atau pengurangan kas. Nah, untuk bagian ini juga dijelaskan tentang bagian anggaran dan realisasinya. Untuk data anggaran dan realisasi itu dibuat oleh perusahaan tersebut, dan untuk perbandingan selisih dan keterangan dia itu untung atau tidak itu ditambahkan pada jurnal yang kami kaji. Dan dalam data tersebut dijelaskan bahwa lebih dominan terjadi sebuah tingkat senasib keuntungan pada anggaran kas tersebut. Namun kami belum memastikan bahwa anggaran tersebut itu efektif atau tidak. Nah, untuk itulah di penjelasan berikutnya kita akan menjelaskan
apakah anggaran kas ini efektif atau tidak? Saya di sini akan menjelaskan perhitungan persentase keuntungan varians, actual revenue, forecast revenue, atau forecast revenue dikali 100%. Keterangan variance persen, persentase varians, atau yang disebut keuntungan, actual revenue, nilai realisasi, forecast revenue, nilai anggaran. Perhitungan persentase keuntungan. Penerimaan eksploitasi Rp95.436.406 dikurang Rp88.072.581 dibagi Rp88.072.581 sama dengan Rp7.462.825 dibagi Rp88.072.581 dikali 100% sama dengan 8,4%. Penerimaan non eksploitasi Rp80.022.725 dikurang Rp72.849.440 dibagi Rp72.849.440 sama dengan Rp7.173.285 dibagi Rp72.849.440 dikali 100% sama dengan 9,8%. Dan total pendapatan dari penerimaan kas jika diuji tingkat keuntungannya adalah dengan Rp175.558.131 dikurang Rp160.922.021 dibagi Rp160.922.021 sama dengan Rp14.636.110 dibagi Rp160.922.021 dikali 100% sama dengan 9,0%. Selanjutnya, pengeluaran eksploitasi Rp54.445.000 dikurang Rp54.025.236.000 dibagi Rp55.025.236.000 sama dengan minus Rp2.354.791.000 dibagi Rp54.025.236.000 dikali 100% sama dengan 4,0. Pengeluaran non eksploitasi Rp122.822.326.000 dikurang Rp106.761.939.000 dibagi Rp106.761.939 sama dengan Rp16.060.387 dibagi Rp106.761.939.000 dikali 100% sama dengan 15,04%. Dan dari kedua akun tersebut, maka totalnya secara keseluruhan dari segi tingkat persentase keuntungannya adalah sebesar Rp174.492.771.000 dikurang Rp160.787.175.000 dibagi Rp160.787.175.000 sama dengan Rp13.795.596.000 dibagi Rp160.787.175.000 dikali 100% sama dengan 8,5%. Selanjutnya, penambahan atau pengeluaran kas. Eksploitasi Rp44.864.961.000 dikurang Rp34.047.345.000 dibagi Rp34.470.345.000 sama dengan Rp9.817.616.000 dibagi Rp34.047.345.000 dikali 100% sama dengan 28,8%. Penambahan atau pengeluaran kas Rp1.065.360.000 dikurang Rp134.846.000 dibagi Rp134.846.000 sama dengan Rp930.514.000 dikali 100% hasilnya 690%. Saldo akhir kas adalah Rp1.230.514.000. 300.000 dibagi 300.000 sama dengan 930.514.000 dibagi 300.000 dikali 100%
sama dengan 310%. Perhitungan persentase keefektifan. Rasio efektivitas sama dengan realisasi penerimaan pendapatan atau target penerimaan pendapatan dikali 100%. Lebih besar 60% persentase efisiensinya, maka kriteria efisiensi atau keefektifan sangat efisien atau efektif. Persentase efisiensi 60% sampai 80%, kriteria efisiensi atau keefektifannya efisien atau efektif. 80 sampai 90% persentase efisiensinya, maka kriteria efisiensi atau keefektifan cukup efisien dan atau efektif. 90% sampai 100% persentase efisiensinya, maka kriteria efisiensi keefektifan kurang efisien atau efektif. Kurang 100% persentase efisiensinya, maka kriteria efisiensi atau keefektifan tidak efisien atau efektif. Mungkin untuk melengkapi sedikit dari data efisien tersebut, itu untuk yang 60% itu sebenarnya kurang dari 60% dan yang 100% itu adalah lebih dari 100%. Nah, data tersebut itu perlu diingat kembali bahwa tidak dijadikan sebuah patokan apakah anggaran kas atau data dikatakan efektif. Karena penggunaan ini tergantung dari bagaimana kondisi pada data anggaran kas itu berasal. Misalkan ketika pendapatan itu dikatakan efektif 92%, maka anggaran tersebut dikatakan efisien karena pendapatan pada realisasinya itu melebihi dari apa yang dianggarkan. Begitu juga sebaliknya, ketika pendapatan efektif 20%, maka dikatakan kurang terlalu efektif karena walaupun memang berhasil mencapai targetnya tapi tidak melonjak jauh dari realisasi anggarannya. Perhitungan persentase keefektifan. Penerimaan kas yang pertama, penerimaan eksploitasi Rp95.535.406 dibagi Rp88.072.581 dikali 100% sama dengan 108%. Yang kedua, penerimaan non-eksploitasi Rp80.022.725 dibagi Rp72.849.440 dikali 100% sama dengan 109%. Yang ketiga, total pendapatan Rp175.558.131 dibagi Rp160.922.021 dikali 100% sama dengan 109%. Pada bagian nomor 1, yaitu penerimaan kas, terjadi keefektifan yang sangat tinggi, di mana persentasenya melebihi ambang batas 100%, baik itu di penerimaan eksploitasi dan non-eksploitasi, dan totalnya yang melebihi dari data anggaran yang sudah ditetapkan. Pengeluaran eksploitasi Rp54.445 dibagi Rp54.025.236 dikali 100% sama dengan 95,6%. Pengeluaran non-eksploitasi Rp122.822.326 dibagi ke Rp106.761.339 dikali 100% sama dengan 115%. Total pengeluaran Rp174.492.771 dibagi Rp160.787.175 dikali 100% sama dengan 108%. Dalam ranah persentase keefektifan memang terlihat tinggi, namun sayangnya nilai persentase tersebut menjelaskan bahwa keefektifan tidak tercapai karena terjadinya pengeluaran kas yang sangat melebihi dari anggaran yang sudah ditetapkan, yang seharusnya dapat mengontrol pendapatan atau menghemat, yang ada menjadi minus seperti ini. Penambahan atau pengeluaran kas eksploitasi Rp45.864.961 dikali Rp34.047.345 dikali 100% sama dengan 128%. Lalu untuk nilai keefektifan pada poin ini tergantung dari konteks yang dimaksud.
Ketika data yang tercantum itu menjelaskan penambahan kas, maka bisa dikatakan cukup efektif karena melebihi realisasi sehingga kas perusahaan bertambah. Namun, ketika dalam konteks pembelajaran, maka poin tersebut dikatakan tidak efektif karena terjadinya pemborosan dalam hal kas perusahaan. Penambahan atau pengeluaran kas Rp1.065.360.000 dibagi Rp134.846 dikali 100% sama dengan 790%. Sama halnya dengan poin 3, pada poin 4 ini nilai keefektifan tergantung dari konteks yang dimaksud. Ketika penambahan maka efektif, ketika pengeluaran tidak efektif. Saldo akhir kas Rp1.230.514.000 dibagi 300.000 dikali 100% sama dengan 410%. Untuk saldo awal tidak diperlukan perhitungan persentase keefektifan karena anggaran tersebut sudah dalam kondisi yang sama atau tertutup jurnalnya dan dilanjutkan ke saldo akhir kas. Lalu, apakah anggaran kas ini efektif? Maka menurut kami anggaran yang telah disusun ini telah ataupun cukup dalam kata efektif atau efisien. Nah, karena secara keseluruhan dari hasil perhitungan yang kami telah lakukan mengenai persentase keefektifan anggaran kas itu kebanyakan yang lebih efektif. Walaupun memang dalam segi pengeluaran terjadi sebuah lonjakan ketidakefektifan sebesar 115 dan 108%, di mana angka ini cukup tinggi. Namun ketika kita melihat pada saldo terakhir atau akun terakhir, yaitu di bagian saldo akhir kas, yaitu mendapatkan sebuah persentase keefektifan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 410%, yang dimana nilai ini membuktikan bahwa anggaran kas yang dibuat itu telah cukup efektif. Dan ketika kita membandingkan dengan anggaran kas sebelumnya yang lebih fokus dalam hal keuntungan, maka tidak ada sebuah perbedaan yang signifikan karena pada bagian pendapatan dia tidak untung dan pada bagian kami yang menghitung keefektifan dia itu efektif. Dan di bagian ini untung, untuk bagian pengeluaran dia tidak untung dan kita itu tidak efektif. Maka dari itu tidak ada sebuah perbedaan signifikan dan sebuah pernyataan untung belum tentu efektif dapat kita ubah menjadi untung mungkin dapat efektif. Nah, untuk solusi yang bisa kita berikan agar anggaran kas yang telah dibuat itu bisa lebih efektif itu dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama itu ada evaluasi dan penyesuaian target penerimaan. Evaluasi ini tuh berguna untuk memastikan target kita itu lebih tinggi atau rendah apa tidak, sehingga nantinya ke depan dia tuh bisa relevan dengan kemampuan operasional perusahaan. Nah, yang kedua itu ada pengawasan ketat terhadap pengeluaran dan eksploitasi. Karena pada data tersebut yang telah kami lakukan perhitungan telah terjadi tingkat ketidakefisienan sebesar 15,6%. Makanya diperlukan sebuah pengawasan yang lebih ketat dengan cara melakukan pembatasan pengeluaran yang memang kurang prioritas, seperti pengeluaran administrasi atau pengembangan yang tidak mendesak. Dan yang ketiga itu ada pengoptimalan arus kas operasional. Mungkin dapat dengan melakukan penagihan piutang dengan lebih cepat, dan kita dapat memperbaiki manajemen persediaan untuk memastikan arus kas yang masuk itu lebih stabil dan dapat diprediksi. Dan yang keempat itu ada pelatihan dan pengembangan SDM. Pelatihan SDM itu diperlukan agar para staf-staf yang bekerja di bidang keuangan dapat lebih memahami bagaimana cara menyusun anggaran kas yang lebih efektif ke depannya. Kesimpulan, studi kasus ini telah mencapai rasa keingintahuan penyusun terhadap keefektifan anggaran kas, di mana hasilnya sudah cukup membuktikan
bahwa anggaran kas yang dibuat cukup efektif dan menguntungkan perusahaan juga. Namun dalam hal ini perusahaan juga harus memperhatikan banyak data-data yang ada agar realisasinya tidak terlalu jauh dengan anggaran yang ditetapkan, supaya tidak terjadi pemborosan dana operasional ataupun dana-dana lainnya yang merugikan perusahaan. Lalu ketika ingin menghitung keuntungan ataupun keefektifan, haruslah menggunakan rumus yang tepat supaya hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, dan perusahaan ini juga nantinya dapat menggunakan data-data tersebut sebagai bahan evaluasi untuk anggaran keselanjutannya. Saran bagi pembaca, ketika ingin mengkaji lebih lanjut studi kasus ini, dapat menuangkan lebih banyak waktu dan konsep agar studi kasus ini dapat lebih jelas isinya, dan juga selalu perhatikan data-data yang ada, karena jika terjadi kesalahan di hitungan dalam melihat variansnya, keuntungannya, ataupun keefektifannya, maka akan berdampak pada hasilnya nanti. Selain itu, bagi PT Pelabuhan Indonesia 4 Cabang Bitung dapat menggunakan rumus keefektifan juga sebagai bahan evaluasi, walaupun memang penggunaannya ternyata persentase keuntungan sudah cukup untuk mengevaluasi dari anggaran kas yang telah dibuat. Oke, sebenarnya dari apa yang bisa kami sampaikan pada video ini, kurang lebihnya untuk kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.